Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Ian Blue 78, channelnya YouTuber low cost dan channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Alhamdulillah hari ini saya sempatkan waktu untuk menyambangi tim dari Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Kecamatan Kelis, yaitu tim Selor Muda. Nah, kebetulan Selor Muda ini juara terakhir kemarin yang terbaru, terges dan terhotnya masih anget-anget itu anak selornya itu menjuarai juara satu di Ultah Kalajengking di acaranya Mbak Abah Encang di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di lapangan Mortaci. Nah, hari ini saya akan review sedikit tentang anak selor, kemudian saya akan ajak ngobrol Abah Ramli Klebun Longke. Nah, seperti apa obrolan kami? Nah, sambil lalu nonton, sambil lalu sampai belepotan. Jangan lupa jika ikhlas ya, saya ingatkan jika ikhlas, kalau nggak ikhlas nggak apa-apa. Nah, bagi yang ikhlas di situ ada tombol like, share dan subscribe-nya, dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Nah, itu bagi yang ikhlas. Oke, hidup pasukan ikhlas. Oke, nah di belakang saya inilah si yang dinamakan anak selor, kemudian itu gandengannya. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Nah, inilah teman-teman si anak selor yang kemarin juara satu golongan atas di Kabupaten Pamekasan di acara Nyambancang tim Kalajengking. Nah, kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Abah. Selesai acara, setelah menjuara satu, informasinya adalah anak selor ini kondisinya tidak fit ternyata. Nah, herannya lagi, walaupun tidak fit masih bisa menjuarai juara satu golongan atas. Inilah penampakan atau fisik dari anak selor. Abah, kalau boleh tahu ini penekatnya Abah ya? Nah, ini teman, ini adalah penekatnya yang kepalanya ini agak putih. Ini sebagai penekat. Nah, sedangkan yang warna coklat atau yang merah ini adalah pemaker. Nah, inilah penampakan fisik dari anak selor. Sekali lagi, ini pemaker, sedangkan yang ini adalah penekat. Nah, inilah ya teman-teman. Oke, kita akan ajak ngobrol Abah Ramli selaku Klebun Longke. Kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol santai ya, sambil ngopi, sambil ngudut lah. Karena ini adalah vlog santai YouTuber low cost di kandang Selor Muda di Kecamatan Kelis. Yuk kita ajak ngobrol Abah. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol-ngobrol dikit, Mbah ya? Ya. Oke, yuk. Saya ini ada Abah Ramli selaku pemilik atau ketua atau juragannya lah yang di tim Selor Muda yang ada di Kecamatan Kelis, Kabupaten Bangkalan, yang seperti yang saya katakan tadi, juara terbarunya di Abah ini adalah kemarin di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di lapangan Mortaci di HUT atau Ultah dari Abah Encang tim Kalajengking. Yuk kita ajak ngobrol aja Abah langsung, sekaligus tanya-tanya tentang kemenangan kemarin. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar nih, Mbah? Alhamdulillah baik-baik aja. Oke. Ya. Abah, pertanyaan pertama nih, Mbah. Banyak sebenarnya yang mau saya tanyakan, Mbah. Ya. Berkenaan dengan kemenangan kemarin nih, Mbah, di ultahnya Abah Encang Kalajengking nih, Mbah. Baci. Ya, di Mortaci. Nah, informasinya kemarin kan itu ceritanya gimana sih, Mbah? Kok baru ketahuan kalau si anak selor ini tidak fit, padahal berangkatnya diprediksi fit ya, Pak ya? Iya, mulai kemarin-kemarinnya kita sudah niat mau melomba ke Mortaci. Itu memang saya lihat kondisi selang berapa minggu itu keadaan sapi itu posisinya dengan fit semua, sehat. Sehat, Pak ya? Sampai di lapangan itu dieser itu sampai selesai dieser sampai dilepas beberapa kali itu lihat kondisi sapi itu tetap dalam kondisi sehat, Pak ya? Sehat ya. Jadi
gejalanya itu apa gitu anunya. Sapi itu kok nggak lari seperti biasanya gitu, atau nggak larinya seperti baru dilepas pertamanya itu, lepasan pertama itu. Itu bagus, Pak? Itu bagus itu. Iya memang terakhir nggak begitu bagus juga, bukan larinya juga gitu. Oh gitu. Kaget, ya kaget, saya sendiri kaget dan gemeter gitu anunya. Kaget dan gemeter. Gemeternya itu kok nggak seperti biasanya, sapi kondisinya kenapa ya gitu anunya. Ini gemeternya takut kalah atau gimana, Pak? Takut kalah. Oh gitu, takut Pak. kalah, ya. Oke. Ya. Karena latihan terakhir waktu di Stadion Bangkalan di Skep itu, ya. saya sendiri waktu itu liputan nih teman-teman. Ya. Itu dapatkan sekon 72 ya. 17-2 di Skep waktu itu. Ya. Dan yang waktu di pelepasan pertama itu sekonnya berapa, Bah? Waktu di Pamekasan, Bah? 77. 76. Malah turun ya, Bah ya? Boleh dikatakan agak turun ya? Turun ya. Kemudian pelepasan kedua Nah, itu kan pindah kanan kirinya itu, selempang, pindah patek ya, pindah selempang, ada di Mirak. Huh? Dalam tafsiran dan dugaan saya kalau pindah ke kiri itu paling enggak itu 72 atau 73, sejelek-jeleknya itu. Harapan. Ternyata itu larinya 18. tambah jelek, Pak ya? Tambah jelek. Mulai kekhawatiran mulai memuncak nih ceritanya. Sudah mulai gemeter. Khawatir ya, Pak ya? Iya, gitu aja. Akhirnya ketahuannya penyakitnya di mana ternyata, Pak? Kok kondisi fit berangkat dari rumah. Ya. Kondisi sehat bagus lah ya, prediksi sudah nih kecepatan sudah sangat maksimal. Ternyata ada perubahan ketahuannya setelah ronde keberapa nih, Pak? Sudah dilepas semifinal presan. Baru ketahuannya di garis finish, setelah sudah nyampe finish, lewat dari finish, udah dipegang sapi itu dengan anak-anak. Ketahuannya meleleh anunya itu. Meleleh darah, ikut darah. Terus dibuka mulutnya, tahu-taunya giginya itu lepas. Berapa biji, Pak? Satu, dan satunya goyang sampai sekarang enggak lepas-lepas sekarang. Oh, berarti ketahuannya gigi satu lepas, Pak ya? Lepas ya. Karena sudah ada darah. Kemudian yang satunya lagi masih goyang sampai sekarang. Belum lepas ya. Belum lepas. Ya, jadi waktu di lomba itu dari pelepasan pertama sampai terakhir itu berarti itu lagi sakit-sakitnya gigi itu. Jadi itu penyebabnya, Pak. Ya. Jadi tidak mungkin kalau lepas dari pelepasan kedua kalinya, tidak mungkin, atau semifinalnya atau presan itu sudah dilepas itu baru ketahuan karena meleleh darah ikut darah. Nah, terus dibuka banyak darahnya di mulut, di gusinya itu. Ternyata ada gigi yang lepas dan masih ada satu yang goyang. Lah bahasa Maduranya seperti itu. Nah, akhirnya, Bah, tapi tetap memenangkan nih, Bah. Hebatnya anak selor gitu ya. Alhamdulillah itu alhamdulillah. Cuma dalam kesenangan dan bangganya itu enggak begitu meriah kita. Dalam hati saya kurang meriah itu. Gejalanya itu apakah sampai detik sekarang, apakah memang betul-betul dari gigi gitu anunya. Karena mulai jadi anak selor itu belum larinya seperti itu. Enggak pernah lebih dari 18 sekon itu, enggak pernah. Baru sekarang, Mbak ya? Baru sekarang di Murtaci itu biasanya 17 sekian ya, Pak ya? Ya, gitu anunya. Jadi kemenangan kemarin ini boleh dikatakan kemenangan yang campur aduk ya, Pak? Seneng juga sedih gitu anunya. Sedihnya kita heran dan kejanggalannya itu apa yang dianukan anunya. Gejalanya nggak lari seperti biasanya itu sampai detik sekarang kita, karena kan sampai sekarang belum kita ngetren. Oh iya benar. Jadi sampai detik sekarang kita belum ngelihat sapi di kandang ini belum merasa puas dan gimana gitu anunya. Pikiran sapi. Karena ada satu gigi lagi yang belum lepas. Dan juga itu pun apakah memang betul-betul masalahnya dari gigi atau mungkin ada yang lain. Nah, takutnya dari lain. Kalau dari giginya itu sudah biasa. Seandainya kita tahu dari kemarin atau kurang 2 hari lomba di Murtaci itu kita tidak akan ikut lomba. Oh gitu. Nah ini, Mbak, kalau umpamanya gejala lain mungkin sudah diketahui nggak, Mbak? Apa kotorannya kelihatan atau dari kulit atau gimana, Mbak? Sekarang mungkin gimana, Mbak? Alhamdulillah kalau kondisi kulit dan kotoran atau lain-lainnya itu nggak ada. Ya seperti sekarang ini keadaannya lagi fit-fitnya anak selor. Oh gitu. Walaupun ada satu gigi yang belum lepas. Ya. Maaf, Mbak, kalau dilepas paksa ini berpengaruh nggak, Mbak? Insya Allah pengaruh. Pengaruh ya kalau
pengaruh. dilepas Seandainya tidak pengaruh sudah saya lepas sendiri ya? Sudah dilepas sendiri, Dicabut ya? ditarik, iya. Oh jadi pengaruh Bah ya. Biarkan lepas sendiri nanti Bah ya. Iya kan juga itu pun waktu lari seandainya kita tahu kan makanya kita nggak akan maksa di lomba atau di tren gitu. Iya, Seandainya sudah tahu giginya goyang, masalahnya itu masalah utama kalau ke sapi kerapan. Biasanya Gigi itu ya. Kalau di tren atau di apalagi diikutkan lomba lagi goyang giginya itu biasanya itu dibikin biasa dengan sapinya itu. Kaget kalau lari gitu kan. Iya mungkin sambil lari ininya goyang-goyang nggak enak juga kan, mungkin Bah ya. Apa katanya orang Madura itu kan meteteng gigi kalau lari. Gitu. Iya, tertekan. Tertekan. Oh gitu. Ya Bah. Nah, ini Bah membicarakan kemenangan yang kontroversi kemarin Abah. Ya. Nah, ini Abah gini Abah, kemarin itu saya sudah dari Abah Abdus Salam. Nah, kebetulan saya kemarin itu mampir lah, kebetulan ada trenan dan ada ini Bah, nitip salam Abadus dan Mas Salman, Abah Salman nitip salam ke saya, ke Abah Ramli. Waalaikumsalam ya. Nah di bawah ini Bah, arusnya liar Bah ceritanya, liar sekali Bah, menimbulkan apa ya, waduh. Padahal saya sudah bilang para tokoh-tokoh tidak memikirkan kalah menang ya Bah, yang penting silaturahminya. Enggak ada kalau apalagi kalau Abah, saya. Abah sendiri gimana Bah? Enggak ada. Mulai dari sapi saya sudah tahu karena ada hakim garis di sana kan gitu. Benar. Diangkat merah itu ya sudah kita bersyukur dan alhamdulillah sapi kita menang dan juara di waktu itu. Iya. Niat dari lainnya itu tuh enggak ada untuk mengalahkan ini enggak ada. Apalagi dengan sapinya orang Ketapang Haji Abdus. Kita memang baru berdekatan atau baru kita bersaudara kan gitu. Iya, betul. Jadi tidak ada iseng-iseng apa-apa gitu. Cuma nah, ini pesan-pesan buat teman-teman nih Bah yang sering di arus bawah nih yang bahaya. Pesan-pesannya nih Bah. Nah, pesan-pesan saya memang dari dulu sebelum perapan di Murtaci kemarin sudah ramai di masalah Haji Abdus dengan sapi saya anak selor. Katanya sana yang nomor 1, sana yang sini kan gitu. Kita itu tidak ambil fokus apa-apa, ada apa-apa buat saya kan kita sudah bawa hadiah juara satunya sepeda motor kan gitu. Buat apa kita mau rame kan gitu. Sudah terserah orang dan juga itu kan sudah ada hakim garis gitu. Dipasrahkan kepada hakim garis. Jangan sampai ada kesalahan sedikit di lapangan, mari kita saling memperbaiki, musyawarah gimana itu yang saya harapkan. Kalau saya perhatikan Abah Dus dengan Abah Ramli ini nggak ada masalah. Nggak ada. Cuman yang golongan bawah ini loh Bah. Juga nggak tahu saya itu. Nggak tahu. Golongan arus bawah ini. Para supporternya masing-masing nih Bah. Kalau ke anak-anak saya memang walaupun tidak ada masalah kemarin, memang itu saya setiap hari dan setiap ada lomba di mana itu. Memang kalau anak-anak saya dipesan jangan berkomen yang enggak gitu loh. Yang bikin keruh masalah Pak ya. Saya pesen itu sama anak-anak saya. Jadi yang tetap yang seperti yang disampaikan para tokoh-tokoh, nomor 1 itu adalah silaturahmi Pak ya. Silaturahmi nomor 1-nya. Di mana itu kesibukan sehari-hari Abah dan para tokoh-tokoh yang lain pemilik karapan sapi di ajang adanya karapan sapi inilah pertemuan penjalinan silaturahmi ya Pak ya. Dan buat saya kalau kita sudah kenal dekat gitu seperti orang Ketapang itu, anggapan saya itu enggak kurang enggak lebih kita itu sudah menganggap saudara. Benar. Itu dengan siapapun aja kalau sudah pernah berhubungan apa dengan saya, itu anggapan saya itu sudah dianggap saudara. Benar. Enggak mungkin kita atau apa itu bertingkah yang enggak di lapangan gitu, hanya asal ada musyawarah. Dengan saya itu yang sangat saya harapkan dengan ada masalah apapun. Betul. Jadi itu harapan Haji Ramli buat teman-teman. Jika ada karapan sapi tidak usah memperkeruh. Biasanya nih di arus bawah, kadang di media sosial, akhirnya di media sosial nanti masuk ke ranah wah yang ini yang itu. Jadi intinya yang saya tangkap dari apa yang dibicarakan oleh Abah Ramli selaku Klebun Desa Longke ini adalah harapannya adalah silaturahminya nomor 1. Saya kira sama pesannya Abah Ramli dengan Abah Dus sama semua pengharap harapannya silaturahmi berjalan mesra Bah ya. Jadi salam baik untuk Haji Abdus Ketapang dari saya. Oke. Nah, perikatan saudara. Amin. Abah terima kasih waktunya Abah atas klarifikasinya. Kemudian saya diberi izin untuk mereview anak selor. Untuk yang sekarang insya Allah anak selor sudah kondisinya sudah fit, cuma tinggal gigi aja Bah ya.
siap tempur lagi. Siap tempur lagi Ya, ya. di tingkat kewedanan sampai Piala Presiden. Insya Allah Bang. Itu harapan saya itu tidak ada lain, itu harus menjuarai tak gitu kan dengan anak-anak saya di kandang. Wah, ini berat nih pesan-pesannya. Ya, berat untuk anak Bro, saya. bro dengar bro ya, Iya. bro. tuh para bro-nya ini ya, bro-nya. Oke. Well, thank you very much for watching my channel. Jangan lupa jika suka dengan channel ini dan menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif dan menghibur, jangan lupa jika teman-teman suka silakan pencet tombol like, share dan subscribe-nya, dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Ingat pesan-pesan tadi hanya untuk orang-orang yang ikhlas. Tidak ikhlas nggak masalah. Moga-moga nanti di belakang hari bisa menjadi pasukan ikhlas di channel YouTube Kian Blue 78. Well, terima kasih Abah Ramli atas waktunya. Sama-sama. Maaf mengganggu kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye. Ya.